Baik, saat mancing waktunya kita untuk mereview kembali. Ini adalah reel Kuruma SW lagi. Daido dengan ukuran 3000 ya. Pro Series Kuruma SW dari miliknya Daido. Baik, yang kita dapatkan di sini langsung aja. Ini adalah kertas-kertas ya semacam skematik dan lain sebagainya. Langsung saja untuk reelnya kita dapatkan. Oke, yang pertama kita dapatkan handle dan kita dapat bonus satu lagi round knob handle seperti ini saat mancing. Oke ya. Nah, untuk sedikit spesifikasi saja di sini untuk ukuran berapa ini? 3000. Ini 11 kg untuk maksimal dragnya ya. Kemudian line capacity-nya bisa dicek di sini. Dan ini untuk rasio 5.2 banding 1. Rasio yang cukup bagus lah untuk bermain dasaran atau bermain jigging. Oke, kita langsung saja ke reelnya sendiri. Kita bakal cek dulu untuk smoothnya ya. Oke, smoothnya seperti ini. Yap, lumayan smooth. Ini reel harganya tidak terlalu mahal juga saat mancing. Kemudian kita cek untuk kekuatan daripada rotor ketika dipasang. Oke, masih oke. Seperti ini. Lalu kemudian yang saya suka dari reel ini adalah model spoolnya yang cukup besar dan lebar ya. Dalam juga, lebar, dalam, besar. Nah, ini banyak bisa menampung senar. Jadi di sini juga terlihat 0,25 itu sampai dengan 235 itu sampai dengan 200. Nah, ini cukup unik menurut saya ya. Kemudian rotor modelnya seperti ini, maksimal drag 11 kg, tertulis di sini. Kuruma 3000 dari miliknya Daido. Dan kalau untuk clicker suaranya seperti ini. Nah, lumayan lah untuk bikin iri temen yang lagi mancing di sebelah ketika nggak strike. Oke, kemudian kita bakal cek satu persatu. Ini sudah screw in handle atau power handle pastinya untuk handlenya. Kemudian kita bakal cek di sini. Langsung saja menuju kepada drag knobnya. Yang pasti kalau udah ada embel-embel SW harusnya isi seal ya. Mungkin embel-embel SW itu hanya bagian seal sini saja. Kita nggak tahu, kita bakal cek untuk model drag seperti ini. Drag untuk drag knobnya. Di sini ada clicker juga ya, berhubungan dengan di sini. Yang intinya nanti akan berbunyi ya ketika kita keratkan. Nah, kemudian kita bakal cek di sini model untuk dragnya seperti ini, dan ini sudah carbon tag ya, bagian atas dan bagian bawah model carbon tag juga, tapi yang putih seperti ini ya. Oke, di beberapa Daido memang seperti ini kita dapatkan di beberapa reel Daido yang Pro Series SW lah ya katanya. Nah, kemudian di belakangnya atau di bawahnya ini terdapat ya seperti ini untuk drag clickernya. Kemudian di sini ada untuk penahan senarnya ya. Oke, kemudian seperti ini saja adanya. Kemudian kita bakal cek. Nah, ini yang cukup keren sih menurut saya. Wih, kenapa harus ada double double ball bearing di sini dengan ukurannya yang cukup besar ya. Untuk ukuran 3000 ini double ball bearing nih. Oke, dan kemudian dia penguncinya menggunakan karet seperti ini saja. Harusnya saya gunakan jarum lah ya untuk membukanya. Coba saya pakai ini saja. Bisa atau tidak nih? Coba hati-hati saja juga, jangan sampai kena gores dia. Oke, bisa kayaknya pakai ini sobat mancing. Oke ya, seperti ini. Nah, ini untuk kunciannya rubber atau karet seperti ini saja, seperti seal malahan ya. Kemudian di sini kita lihat ball bearingnya seperti ini, sobat mancing bisa nilai sendiri. Bagian atas tertutup, bagian bawah kayaknya agak terbuka seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian model clickernya seperti ini. Nah, ini clicker model-model zaman sekarang.
ini ketika sudah kita dorong, ini bagian penguncinya baru kita bisa ambil ya. Nah seperti ini, dan ini aluminium, cukuplah untuk tidak berkarat pastinya. Kemudian kita bakal coba untuk yang lainnya, cek satu persatu. Ini untuk mur penguncinya cukup besar ya, jadi saya membutuhkan kunci 12 untuk membukanya. Oke, seperti ini. Dan kalau kita lihat dari murnya juga, ini juga bukan besi ya, dan di dalamnya itu ada ball bearing. Jadi kita baru temukan 1, 2, 3 ball bearing ya. Kemudian untuk model one way nya tertutup seperti ini ya, bagus ya. Untuk real SW sih memang standarnya seperti ini, harusnya seperti ini ya. Oke, ini untuk rotor cukup kokoh sih menurut saya ya, sesuai lah ya. Kemudian kita bakal cek untuk bagian yang lain, bagian ini line ruler kita bakal cek. Nah ini untuk line ruler juga terlihat lebih oke. Ini perhatikan, ini dari aluminium juga, jadi tahan karat. Oke ya, seperti ini, tahan karat. Kemudian di sini saya juga suka ini beda nih sound mancing bahannya. Saya yakin juga ini lumayan tahan karat ya, seperti ini, cukup halus juga bahannya. Lalu kemudian di sini baru kita bisa melihat ball bearing lagi. Nah kita baru temukan 1, 2, 3, 4 ball bearing sound mancing ya. Kemudian kita bakal cek sedikit bagian ini yang sering ketinggalan ya. Kalau kita bongkar-bongkar, bagian ini juga penting ya, karena kalau bagian ini berkarat juga cenderung membuat reel ini menjadi kurang baik ya. Oke, ada besi di dalamnya seperti ini. Wah, ini kokoh sound mancing, bagus ini menurut saya. Oke, tidak plastik di dalamnya. Kemudian ini lever kicknya, juga bell spring guide-nya juga bagus, sip, mantap. Modelnya juga seperti ini. Oke, kemudian baru kita cek satu persatu bagian dalamnya, menggunakan obeng yang lebih besar ya, biar lebih mudah dan tidak terluka untuk bautnya. Kemudian kita bongkar semua. Oke, untuk bagian ini tidak ada bagian yang istilahnya dicat lagi, cuman ini saja untuk pengamannya. Oke. Nah, kemudian kita bakal tes ini untuk bautnya sendiri seperti biasa. Ya, ini adalah magnet. Ya, kalau saya langsung ke sini untuk bautnya ya pasti bakal terserap ya. Artinya kita lihat seberapa besar magnet ataupun kadar besi yang ada pada bautnya ini. Oke, ini masih oke lah. Ini padahal sudah saya isi magnet ya, seperti ini. Saya selalu seperti itu mengetesnya, tidak dengan magnet yang keras. Kalau dengan magnet yang keras ya pasti bakal kena ya. Oke, masih aman. Coba perhatikan dengan yang ini ya, sama juga, ini juga bagus bahannya. Kemudian mungkin kalau yang lain, oke, oh tidak juga, ternyata aman sobat mancing. Oke ya, jadi mungkin akan saya kasih banding ini ya, yang ini yang besi. Nah perhatikan, jadi biar saya tidak terlihat bohong ya, jadi ini kadar besinya cukup tinggi.
Sementara ini saya cek satu persatu, bahannya masih oke. Nah, ini kena nih. Jadi yang ini kemungkinan karat bisa. Ya, pasti seperti itu. Nah, kemudian baru kita menuju ke yang lain-lainnya ya. Pasti bautnya seperti itu. Masih aman menurut saya untuk salt water. Oke ini. Kuruma lumayan bagus. Nah, kemudian untuk dalemannya ini ada ball bearing lagi. Ketika kita cek, oke ya, oke, modelnya seperti ini. Nah, kita habiskan dulu baru kita bisa cabut, biasanya seperti itu ya. Oke, ini ada bagian belakangnya. Nah, kalau sudah seperti ini mungkin nggak bisa dicabut, berarti ini ada semacam kuncian biasanya ya. Ya, Daido memang seperti itu. Kadang-kadang aneh juga nih, kan? Jadi ada ini juga meskipun dia sudah screw in handle. Jadi dia juga mengunci sobat mancing. Oke, seperti itu ya. Mengunci di bagian ini juga. Berarti di kanan dan kiri dikunci. Ini ada ball bearing 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 6 ball bearing yang kita temukan di sini sobat mancing. Tentunya di sini pasti ada lagi. Oke, di bagian ini. Oke, nah ini di bagian ini pastinya ada lagi ball bearing. Nah, ini juga modelnya seperti ini sobat mancing. Lumayan juga, keren juga sobat mancing ya untuk ukuran reel seperti ini. Kemudian ini dia terlepas ya. Oke, seperti ini saja, hanya mengunci biasa dia. Kemudian kita bakal cek. Nah, seperti ini. Berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 ball bearing. Oke, 7 ball bearing yang kita temukan di sini sobat mancing. Dan ball bearingnya juga untuk bagian one way-nya cukup bagus menurut saya, meskipun ini bagiannya tidak tertutup ya. Oke, jadi kita bisa simak ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 ball bearing yang ada pada reel ini yang saya temukan saat mancing. Saya juga nggak tahu apakah di sini ada ball bearingnya atau tidak. Kalau ada berarti dia ada 8 lah ball bearing ya. Kemudian di sini kalau kita lihat di sini ada berapa, 9 plus 1 katanya. Jadi saya temukan 8 plus 1, mungkin kurang 1 berarti di sini mungkin ya. Nah, oke, untuk drive gearnya saat mancing ini nampaknya bahannya cukup bagus. Ya bagus sih menurut saya saat mancing, bukan cukup lagi, ini sudah bagus ya, karena ini bukan hanya berbahan zinc saja tapi kayaknya ada campuran yang lain sehingga membuat drive gear ini cukup berat ya sahabat mancing ya. Oke, seperti ini. Jadi bukan hanya zinc biasa yang biasanya kalau saya pegang touringan, yang pasti ini saya yakin sih mempunyai kekuatan yang lebih daripada drive gear biasanya. Oke, perlu kita perhatikan juga di bagian one way-nya. Ini menurut saya ada yang sedikit spesial ya, karena di sini ada bagian springnya ya untuk memutar bagian anti reverse atau one way-nya. Nah, ini juga di bawahnya ada satu lagi, dia juga menggerakkan bagian tuasnya. Jadi ada 2 yang menggerakkan, bukan hanya bagian springnya ini yang menggerakkan, tapi juga bagian tuas yang ini. Jadi ini cukup cerdas ya untuk memantapkan atau tidak khawatir ini bergerak, one way-nya itu bergerak secara sempurna. Biasanya kalau ini sudah melar, biasanya gerakannya dia pasti tidak akan maksimal. Tapi ini karena ada tuas di bawahnya juga, jadi membuat maksimal ketika kita mainkan on off kan. Ini cukup bagus juga nih saat mancing. Oke ya, ini Daido Kurumanya. Oke saat mancing, ini saja yang bisa saya review dari reel dan mipnya Daido Kuruma 3000. Ini sih menurut saya worth it lah untuk harganya juga. Kemudian untuk mancing dasaran sudah oke. Hanya saja kalau untuk perawatan pasti, yang pasti ini sudah baut-bautnya juga sudah aman dari salt water, artinya masih tahan lah untuk tidak berkarat saat mancing. Oke, terima kasih saat mancing sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi.